Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, semangat semua sudah Kak. Tapi sekali lagi Kak, Supaya masih lebih kurang. semangat lagi. Iya dong, tambah. Mantap. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Sudah kan? Sudah, Kak. Semangat ya. Baik Kak, sebelum kita mulai, kita akan minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Oke, Ya, yuk dibuka semua Alkitabnya. silakan Ini teman-teman. Alkitabnya kita kali ini akan membuka Alkitab di Perjanjian Lama, jadi boleh minta tolong papa mamanya. Kita buka di dalam Imamat 25. Imamat 25 ini Perjanjian Lama, boleh minta tolong kakak, boleh minta tolong papa, mama atau kerabat. Ya. Imamat 25 ayat yang pertama sampai dengan kedua, kemudian lanjut 18 sampai 19. Sekali lagi Imamat 25 ayat 1 dan 2 ditambah atau disambung nanti 18 sampai dengan 19. Oke, sudah dapat semua? Mantap. Semoga Oke. yang di rumah juga sudah dapat ya Kak. Iya. Kak, kenapa kita sekarang bersuka cita ini adik-adik ini? Karena kita dipenuhi oleh yang namanya cinta. Wih, cinta. Karena Tuhan sudah mencintai kita Kak. Iya Kak. Karena Tuhan sudah mencintai kita akan menyanyikan sama-sama ICL. Oke, kita semua bangkit berdiri ya teman-teman. Yang di rumah juga Yuk, ya. bangkit berdiri. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Oke, sebelum kita mulai kita akan berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami bersuka cita karena kasih Tuhan, cinta Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau merayakan kasih Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama, kami mau memuji Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan kiranya pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah. Kayaknya masih ada yang kurang Kak. Apa itu Kak? Kurang semangatnya. Kita bakar lagi deh. Mari kita semangat lagi. Supaya semangatnya apa ini Kak? Habis ini kita mau nyanyi lagu tentang gajah. Gajah itu Gajah badannya itu besar. oh besar. Oh gajah badannya besar. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Gajah Badannya Besar. Teman-teman bangkit berdiri dulu. Yang di rumah Yuk, juga kita bangkit ya. lagi ya. Jangan duduk. Supaya semangat. Supaya tetap semangat.
Betul. biasa Kak. Oke, dipersilakan duduk kembali untuk teman-teman. Begitu juga dengan adik-adik di rumah ya, dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita Alkitab, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Bapak, kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucapkan terima kasih karena atas begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami ya Bapak, Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran dari isi firman-Mu hari ini. Inilah doa dan harapan kami ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan diambil Alkitabnya. Imamat 25 ayat 1 dan 2 disambung 18 dan 19. Ya, kita akan baca sama-sama, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Ayat 18. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Aduh. Kek. Tolong buangkan sampah ini, Kek. Ya. Sebentar ya, Nek ya. Kakek berjalan menghampiri nenek yang sedang membuat bunga dari plastik. Di dekatnya terdapat kotak berisi sampah plastik, sisa potongan bunga, daun, dan juga tangkai. Kakek itu mengambil kotak berisi sampah plastik itu dan membawanya. Aduh, pinggangku ini sudah sakit. Aku harus membuang sampah di luar sana. Encokku ini rasanya, bakal kambuh lagi kalau harus ke sana. Gimana kalau aku membuang sampah di dekat sini saja? Toh ini kan sampah plastik, tidak akan berbau, ya kan? Ya sudah. Si kakek akhirnya membawa kotak berisi sampah tersebut dan membuangnya di luar pagar. Ya, plung, aduh. Ada suara. Enggak. Kupingku ini memang sudah tua. Jadi mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Oh, Nek. Aduh, cantik sekali mawarnya. Aduh, bunganya bagus sekali. Iya, Kek. Nenek buat bunga ini untuk anak pertama kita. Bunga ini bisa dijadikan hiasan agar rumahnya tampak indah. Bener juga ya, Nek. Ngomong-ngomong tentang rumah yang indah. Di belakang sana, tembok kita catnya sudah mengelupas semua. Gimana kalau kita mengecat ulang? Wah, ide yang bagus, Kek. Apalagi di gudang masih ada beberapa kaleng cat. Adik-adik, keesokan harinya kakek mulai mengecat tembok yang mengelupas itu. Sret. Kurang rata. Oh, waduh. Sudah habis rupanya. Nek, tolong, Nek. Ini catnya sudah habis.
buangkan kalengnya dan ambilkan yang baru di gudang. Kakek kan tahu kaki nenek ini kena asam urat. Jadi kalau harus berjalan membuang sampah di luar sana, aduh sakit. Jadi kakek selesaikan saja catnya. Habis itu kakek buang sendiri saja. Ya, kakek kan lagi ngecat. Nenek buang yang di dekat sini saja. Di luar pagar. Di luar itu tidak ada penghuninya, lahan kosong. Jadi tidak akan mengganggu siapapun. Oh begitu ya kek ya. Ya sudah, nenek yang membuang sampah saja. Akhirnya nenek membawa kaleng cat yang kosong itu dan membuangnya. Oh ini tempat yang sama seperti kakek kemarin. Buang sini aja lah. Kelontang. Aduh. Dasar makhluk besar. Lihat dong kalau buang sampah. Hah? Aneh ya. Katanya lahan kosong. Tapi nggak ada suara lagi. Aneh. Kakek. Kemarin kakek kan buang sampah di luar pagar. Dengar ada suara nggak? Nggak ada lah, Nek. Kayaknya nggak ada. Tapi kakek ini sudah lupa. Sudah pikun kakek ini. Iya sih, Kek. Tapi tadi pas nenek membuang sampah di luar pagar, ada suara seperti suara protes. Alah, Nek. Mungkin perasaanmu saja. Ingatlah, kita ini sudah tua. Telinga kita ini tidak berfungsi dengan baik sekarang. Iya ya kek ya. Ya sudah, kakek lanjut cat saja dan nenek akan membuat bunga lagi untuk anak kita yang kedua. Akhirnya kakek dan nenek melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Si kakek mengecat tembok dan si nenek membuat bunga untuk anaknya yang kedua. Setelah kakek dan nenek menyelesaikan pekerjaannya mereka, waduh, sampahnya banyak sekali ya. Ini ada kaleng cat kosong, wih ada banyak. Sama ini ada kuas yang sudah rusak, ini dibuang saja. Iya kek, ini nenek juga kotak sampahnya ini udah penuh dengan plastik. Ya udah, ayo kita buang sampah sama-sama saja. Ayo angkat. Akhirnya kakek dan nenek membuang sampah bersama-sama di tempat yang sama seperti kemarin, yaitu di luar pagar. Ya, ayo kek, angkat kek. Buang. Ya, plung. Aduh. Dasar makhluk-makhluk besar, jangan mentang badanmu besar. Kalian mentang-mentang kayak gini. Keluar kalian, berani-beraninya menghancurkan rumah kami. Hah? Kakek dengar kan ada suara? Iya, kakek dengar suara. Gimana kalau kita periksa keluar saja? Akhirnya kakek dan nenek berjalan keluar memeriksa dari mana suara itu berasal. Aneh. Ada suara tapi tidak ada siapa-siapa. Hei, di sini woi, di bawah sini. Waduh, lu. Ada makhluk-makhluk kecil, Nek. Nek, lihat, Nek. Siapa kalian? Siapa kami? Siapa kamu? Berani-beraninya membuat hujan sampah dan menghancurkan rumah kami. Udah gitu. Lihat, rumah kami ini sudah rata dengan tanah. Kalau kayak gitu, kami harus tinggal di mana? Loh. Kakek dan nenek melihat sampah mereka bertaburan di tanah. Dan ternyata dilihat lebih detail lagi, ada rumah-rumah kecil yang hancur karena sampah dari kakek dan nenek. Waduh, kakek pikir ini adalah lahan yang kosong.
Ternyata ada penghuninya ya. Kakek pikir itu nggak ada penghuninya. Gak ada penghuninya katamu. Kami ini sudah bekerja keras untukmu. Tanah ini menghasilkan tanaman yang cantik, makanan yang enak. Semua ini kerja keras kami. Bisa-bisanya kalian malah menghancurkan rumah-rumah kami ini. Dan kami jadi harus bekerja lebih ekstra lagi. Lu makhluk-makhluk kecil. Kok bisa-bisanya ngomong bekerja ekstra gara-gara kami? Lihat, ini semua sampah ini. Sampah ini semua adalah yang tidak bisa diuraikan. Sulit sekali diuraikan. Itu artinya kami harus bekerja lebih ekstra. Bekerja lebih ekstra untuk menguraikan sampah-sampah ini. Ini butuh beribu-ribu tahun untuk bisa menguraikan semuanya. Sebentar. Menguraikan. Apa nek? Enggak tahu juga. Gini, kalau sampah plastik itu di tanah, itu butuh waktu yang lama agar bisa bercampur dengan tanah. Kalau plastiknya itu di dalam tanah, akar-akar tanaman tidak bisa menembus. Nah, kalau kayak gitu, mau salahin kami? Iya, enak saja. Itu kan salah kalian. Kalian yang membuang sampah di sini. Oh, begitu. Tanahnya jadi jelek ya, tidak bisa dipakai lagi. Nenek minta maaf ya makhluk-makhluk kecil ya. Nenek ini tidak tahu kalau misalnya bakal jadi kayak gitu. Nenek tidak akan membuang sampah di sini lagi dan menghancurkan rumah kalian. Iya makhluk kecil, kakek juga minta maaf. Tapi bagaimana caranya untuk mengurangi beban kalian? Begini. Kakek dan nenek harus memilih sampah yang terurai, yang sulit terurai dan yang mudah terurai. Nah, yang sulit terurai kayak plastik, kresek, kertas itu bisa dipakai lagi. Kaleng juga bisa dipakai lagi. Nah, untuk yang mudah terurai dan tidak bisa dipakai lagi, itu harus dibuang ke tempatnya. Ke tempat yang benar dan tidak boleh sembarangan. Ya, oke? Berarti kalau kayak gitu, kakek ini buang sampah yang mudah terurai saja ya. Kan lebih gampang. Ih, gak gitu juga kakek ini. Memang dasar makhluk-makhluk besar ini tidak tahu kerja keras kami. Aduh. Iya makhluk kecil. Kami minta maaf ya, kami minta maaf. Kalau kayak gitu, kami akan membuang sampah di tempatnya. Tidak membuang sampah di sembarangan tempat lagi. Untuk menjaga kehidupanmu di tanah kita ya Nek ya. Iya, betul. Maafkan kami ya. Kami menyesal sudah membuang sampah sembarangan. Apalagi di tanah ini dan membuat kalian bekerja ekstra. Saat ini kakek dan nenek akan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Oke baik, kalau kayak gitu ingat janjimu itu dan tepati. Oke? Keesokan harinya kakek dan nenek sudah tidak pernah membuang sampah mereka di luar pagar. Mereka sudah membuang sampah di tempatnya yang telah disediakan. Tiba-tiba, ding, aduh, Nek, tolong Nek, tolong. Ini kayak ada yang menyentuh kakiku. Oh, aduh. Wah, kok ada koin emas? Nek, kok ada koin emas ya? Loh, itu dari siapa kek? Kok ada koin emas? Dari sini, di bawah sini, dari kami. Terima kasih ya telah membuang sampah di tempatnya dan tidak buang sembarangan lagi. Sejak saat itu, kakek dan nenek tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kakek dan nenek membuang sampah di tempatnya.
Sebagai hadiah, makhluk-makhluk kecil itu memberikan koin emas setiap kali kakek dan nenek membuang sampah dengan benar. Nah sekarang kakak-kakak dan adik-adik coba kita buka Alkitab di Imamat 25 ayat 1 sampai 2 dan 18 sampai 9 kayak tadi. Kita akan baca bersama-sama lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, makanlah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Tuhan berkata, tanah harus diberi perhentian. Tanah tidak boleh ditanami terus-menerus. Ada waktu buat tanah untuk beristirahat juga, sama kayak kita. Nah itu untuk memulihkan kesuburannya. Tapi sebagai manusia, seringkali tidak memperhatikan kesehatan tanah. Kita malah memperberat kerja makhluk kecil yang tadi. Kerja keras, menguraikan sampah-sampah yang sulit diurai. Dengan membuang sampah sembarangan, plastik, kertas, apalagi kresek. Itu semua sulit diurai. Adik-adik tahu nggak? Kalau plastik dan kresek membutuhkan ratusan tahun untuk mengurainya. Kalau kertas membutuhkan puluhan tahun untuk mengurainya. Nah, adik-adik, kalau misalnya sampah plastik, kresek itu di dalam tanah, tertimbun di dalam tanah, nanti kalau adik-adik sudah besar, sudah jadi papa mama, sudah jadi kakek nenek, masih ada loh, karena sulit diurai. Tanaman juga tidak bisa menembus, akar-akarnya yang di dalam tanah terhambat karena adanya plastik. Nah, bahaya banget ya adik-adik ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan disiplin 5R. Kita akan sebutkan sama-sama, kakak sebutkan dulu nanti adik-adik ikutin ya. Yang pertama, repent. Nah, yang repent ini artinya bertobat dan minta ampun kepada Tuhan karena kita telah ikut merusak bumi. Nah, contohnya adik-adik, pengen makan permen. Nah, buang set. Loh, dan adik-adik ingat, oh iya, gak boleh buang sampah sembarangan. Coba adik-adik langsung minta ampun sama Tuhan. Dan boleh berdoa, Tuhan Yesus, mohon ampun karena saya sudah membuang sampah sembarangan. Lain kali saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi untuk menjaga bumi ini. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Lalu yang kedua ada reduce. Reduce, ya, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam itu hasilnya salah satunya plastik dan kresek itu adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik pengen beli camilan di supermarket sama mama. Terus sebelum berangkat adik-adik harus bawa tas belanja. Supaya nanti pas beli camilannya dimasukin ke tas belanja sendiri. Jadi gak jadiin plastik dan kresek itu sampah lagi. Nah, yang ketiga ada reuse. Reuse. Nah, reuse itu menggunakan ulang. Jadi, tidak sekali pakai langsung dibuang. Contohnya, misalnya adik-adik suka susu kotak. Habis diminum, jangan dibuang. Nah, itu bisa dicuci,
terus dipotong. Nah, bisa dihias juga jadi tempat pensil deh. Jadi kalau adik-adik mau naruh pensil di kotak itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada recycle. Recycle itu mendaur ulang bahan-bahan yang bisa diolah lagi. Adik-adik bisa coba loh di rumah mengolah kertas-kertas yang sudah dipakai. Kayak koran, kertas-kertas yang beberapa tahun lalu itu diolah menjadi kertas lagi. Dan selanjutnya ada replace. Nah, replace mengganti bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Nah, contohnya kayak plastik atau kemasan botol. Itu bisa merusak lingkungan adik-adik. Nah, contohnya kalau adik-adik lagi di luar sama teman atau sama mama papa ingin beli minum. Nah, karena kalau mau pergi itu biasanya minum. Dari rumah adik-adik siapin botol sendiri. Isi botol adik-adik sendiri, jadi tidak harus membeli. Lalu botol plastiknya dibuang jadi sampah lagi. Ya adik-adik ya, ternyata 5R itu sebenarnya mudah dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Dan sekarang kalau adik-adik sudah melakukan disiplin 5R, itu kita dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan terdapat di Imamat 25, 18 sampai 19. Yang berbunyi, kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan akan diam di sana dengan aman tentram. Jadi adik-adik, kalau adik-adik menjaga bumi kita, tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan 5R tadi, adik-adik akan hidup aman dan tentram. Dan ada berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Karena kita sebagai anak-anak Indonesia harus menjaga bumi Indonesia juga. Benar ya adik-adik? Karena kita anak Indonesia, kita akan nyanyikan Aku Indonesia. Mari kita pujikan lagu ini dengan tepuk tangan, dengan gerakan, dengan bersuka cita. Kita bersyukur bahwa Indonesia itu sangat indah. Tuhan, ku bersyukur padamu untuk Indonesiaku, tanah subur kaya serta makmur. Engkau Indonesiaku. Limpah berkat rahmat-Mu, beda bahasa
kita semua anak Indonesia dan kita juga harus menjaga bumi kita. Oke, dan sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu, kami dapat mendengar firman Tuhan yang indah. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia-Mu, atas Indonesia, atas tanah, atas bumi ini. Dan sekarang kami mau belajar untuk menjaga bumi ini dengan tidak membuang sampah, dengan melakukan 5R, dan juga kami juga akan berdoa untuk Indonesia agar tetap tentram dan aman. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini, untuk Indonesia karena pandemi corona. Tuhan Yesus, tolong bantu pemerintah, bantu masyarakat agar kami bisa membantu bekerja sama menanggulangi corona. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan berkati agar kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Kak Ferry, aku mau menjaga Indonesia. Dengan cara apa, Kak? Itu tadi, 5R tadi, Kak. Apa aja tadi, Kak? Repent, Reduce, reuse, recycle, replace. Wah, aku Luar menjaga biasa. Indonesia. Aku juga mau jadi anak yang shine. Wah. Kayaknya pernah dengar deh, Kak. Iya, ayo adik-adik kita akan menjadi anak yang shine. KGKI Bromo. Shine! Shine, shine, bring shout to the world. Shine, shine, get harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring shout to the world. Shine, shine, get harmony and happiness. Tuhan Yesus yang menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Area hari ini bakalan lebih seru loh. Untuk adik-adik kelas Batita dan kelas 2 SD akan membuat kolase pada gambar yang sudah tersedia dengan cara menempelkan kertas atau plastik yang sudah tidak terpakai di rumah. Dibuat semenarik mungkin ya. Gambar bisa di-download pada link yang tersedia. Kerjakan dengan penuh sukacita bersama papa, mama, dan kakak atau adik ya. Jangan lupa hasil karya di-upload di Instagram dan di-tag di IG @KAGKI-Bromo. Untuk adik-adik yang kelas 3 SD sampai 3 SMP, carilah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai
bisa berupa kertas atau plastik. Dari barang-barang bekas tersebut, silahkan membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa kamu gunakan lagi. Contohnya, membuat tempat alat tulis dari botol bekas atau tempat tisu bekas, membuat bunga dari kertas bekas atau koran, menghias kaleng bekas untuk jadi celengan atau hiasan dinding dari kantong kresek. Buatlah sekreatif dan semenarik mungkin ya. Jangan lupa, nanti di-upload di Instagram dengan tag IG @KAGKI Bromo. Semangat melakukan area. Dah.